Yudas untuk mengalami sesuatu yang baik dalam hidupnya. Namun kesempatan itu disia-siakan oleh Yudas. Sebelum kita masuk dalam 3 bagian ini, maka saya ingin menjelaskan tentang Yudas Iskariot. Yudas yang disebut di sini adalah Yudas Iskariot. Namun Iskariot, istilah Iskariot sebenarnya itu bukan marganya, itu bukan namanya. Karena sebenarnya, atau itu bukan menunjukkan kepada nama papanya, bukan namanya dan juga bukan nama papanya. Mungkin kita berpikir Yudas Iskariot berarti papanya adalah Iskariot. Mungkin kita berpikir Yudas Iskariot berarti namanya adalah Iskariot. Tapi sebenarnya namanya bukan Iskariot. Nah, istilah Iskariot sebenarnya merupakan nama atau istilah yang diambil dari bahasa Semitik. Semitik itu memiliki satu aliran bahasa yang sama dengan bahasa Ibrani. Dan istilah Semitik Iskariot ini berarti penyandang pisau bermata dua. Penyandang pisau bermata dua. Pada saat itu ada golongan ini ada pada saat itu. Pada saat itu golongan ini berkembang. Golongan ini memiliki satu pengaruh yang besar. Karena golongan inilah yang merupakan golongan yang menantang penjajah pada saat itu, yaitu orang-orang Romawi. Dan kemanapun golongan ini seperti orang-orang gerilya. Dimana kemanapun mereka pergi, mereka pakai mantel, dan di dalam mantel itu ada pisau yang bermata dua yang disembunyikan di dalam mantel mereka. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang Romawi, secara tiba-tiba mereka menusuk orang Romawi karena mereka berpikir mereka menderita, orang Yahudi menderita oleh karena orang-orang Romawi. Karena pada saat itu orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Sehingga anggap saja orang-orang Iskariot ini, golongan Iskariot ini adalah golongan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Kalau tidak lupa ke STB. Apa itu? Pendidikan? Semua masih hafal. PMP apa? PMP matematika. Apa? Pendidikan? Moral? Pancasila. Apa itu UD? Di matamu mengandung duit. Undang-undang dasar, apa itu GBHN? Saya tidak kasih seminar tentang ini, apa? Pancasila dan undang-undang dan lain sebagainya, kewiraan dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita melihat bahwa ini kaitan dengan pasukan gerilyanya mereka, Iskariot. Sehingga nama Iskariot sebenarnya bukan nama papanya dan bukan namanya. Namanya adalah Yudas. Nah, sebenarnya nama papanya adalah Simon, bukan Simon yang ada di tempat ini. Kalau kita melihat Yohanes 6 ayat 71, Yohanes 13 ayat 2, Yohanes 13 ayat yang ke-26, maka nama orang tua daripada Yudas adalah Simon. Sehingga Iskariot ini dia termasuk di dalam golongan orang-orang Iskariot yang mau bertekad sangat ekstrim untuk menantang penjajah pada saat itu. Jelas ya? Sehingga jangan sampai di luar ditanya nggak tahu. Nah, tapi sudah tahu sebelum saya jelasin begitu ya. Nah, orang-orang Iskariot adalah orang-orang yang nasionalis. Nasionalis, orang yang sangat cinta bangsanya, sangat cinta bangsa Yahudi. Dan saya percaya kita semua juga orang nasionalis, bukan? Amin. Nasionalis. Jangan hanya thinking bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Itu SBY itu loh. Itu loh pemerintah itu. Joroknya luar biasa. Tapi tidak pernah berdoa buat bangsa. Mau berdoa buat bangsa Indonesia? Amin. Jumat dan Sabtu pasti hadir. Amin. Di sini ada persekutuan doa. Dari puasa saja datang. Apalagi dekat-dekat di sini. Ya? Kemudian ada persekutuan doa. Puasa itu digilir di rumah-rumah. Saya percaya habis persekutuan, habis kebaktian ini pasti ada yang mendaftar. Di rumah saya ada bikin doa dan puasa. Amin. Paling mengamin duluan. Karena tidak perlu cari-cari lagi, begitu ya. Sehingga kita Sabtu itu kita bikin giliran doa puasa di rumah-rumah.
Tapi kalau saudara tidak sanggup puasa, tidak usah paksain puasa, nanti muntah-muntah lagi. Tapi kita berdoa. Nah, jadi orang-orang Iskariot atau golongan Iskariot adalah golongan yang sangat nasionalis. Mereka sangat membela bangsa Yahudi. Maka Yudas ada di dalamnya. Maka saudaraku, kalau saudara memikirkan ini, maka murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan bukan semuanya sekolah teologi, bukan semuanya punya latar belakang baik. Betul. Dari latar belakang seorang pembunuh namanya Yudas, Tuhan panggil. Dari latar belakang seorang nelayan, Tuhan panggil. Dari latar belakang Matius pemungut cukai, Tuhan panggil. Betul? Semua latar belakang Tuhan panggil masuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, bukan Tuhan asal pilih. Betul? Tetapi Alkitab katakan, dalam Lukas pasal 6, Tuhan Yesus berdoa apa? Semalam-malaman. Ya, kalau saya berdoa semalam-malam, mungkin tidur lebih banyak daripada doanya. Tapi saya berdoa supaya bisa semalam-malam. Saya berdoa semalam-malam. Saya bersungguh-sungguh supaya berdoa. Dan saya rindu kita semua seperti itu. Ketika mengambil suatu keputusan, kita harus berdoa. Berdoa dan berdoa. Karena satu tiang daripada gereja adalah berdoa. Ngomong doa gampang, tapi coba disuruh 5 menit berdoa, habis kata-kata. Gak usah habis kata, semangat aja habis. Apalagi kata-kata dan lain sebagainya. Saya rindu gereja ini harus berdiri di atas doa. Nah, Tuhan memberikan contoh ini. Tuhan pilih mereka dengan berdoa semalam-malaman. Namun di tengah-tengah pemilihan dan di tengah-tengah doa, Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tuhan Yesus doa sungguh-sungguh tidak? Hah? Sungguh-sungguh. Yang bilang tidak benar. Tuhan Yesus pasti doa sungguh-sungguh. Betul? Pasti doa sungguh-sungguh. Majelis doa sungguh-sungguh tidak? Jemaat doa sungguh-sungguh tidak? Sungguh-sungguh. Bahasa kami sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh tidur. Sungguh-sungguh itu tidur. Bahasa saya, bahasa Roktenya, sungguh itu tidur. Saya sungguh. Beta. Bahasa aslinya sungguh. Au itu saya, sungguh itu tidur. Jadi jangan sampai saudara sungguh-sungguh itu berarti tidur. Sungguh-sungguh itu berarti serius, kusuk dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau begitu orang lewat dia kusuk, orang tidak lewat dia tidak kusuk. Yesus sungguh-sungguh berdoa. Yesus sungguh-sungguh mengambil keputusan, dan itu keputusan itu dikaitkan dengan Allah Bapa karena dia berdoa kepada Bapa. Tapi saudaraku, di tengah-tengah kesungguhan pemilihan daripada Tuhan, ada satu pribadi yang ternyata gagal. Kegagalan bukan pada Yesus, tapi kegagalan itu ada pada Yudas. Kenapa? Mungkin saudara berkata, bukankah Yesus tahu bahwa sebelum pemilihan itu, Yesus tahu bahwa Yudas jatuh. Yudas punya kelemahan. Betul? Yesus tahu atau tidak? Yesus tahu. Kalau saudara bilang tidak tahu, maka saudara yang tidak tahu. Karena memang Yesus Maha tahu, maka tahulah saudara bahwa saudara tidak tahu. Kalau saudara bilang tidak tahu, benar? Nah, di sini kita melihat Allah Maha tahu. Tetapi di sini dalam tugas ini bukan tugas keselamatan, tetapi tugas panggilan untuk masuk di dalam tugas mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, walaupun Tuhan memilih, tetapi sadar atau tidak, siapakah kita? Siapakah Yudas? Bukankah ada kecenderungan untuk menjual Yesus dalam hidup kita? Betul? Bukankah di dalam kita ada kecenderungan untuk melawan Yesus? Bukankah di dalam kita ada kecenderungan untuk mengkhianati Yesus? Maka kesalahan bukan ada pada Allah, tetapi ada pada